Oke teman-teman, kita lanjutkan sesi belajar kita. Jika sebelumnya kita sudah belajar tentang candlestick pattern, nah sekarang kita akan menuju ke bab berikutnya, yaitu bab yang tentunya beda dari candlestick pattern. Bab ini sudah mulai menuju ke pembelajaran kita yang sesungguhnya. Jadi dalam analisa teknikal, dalam membaca indikator, ada satu makhluk yang fungsinya itu sangat penting. Itulah yang namanya support dan resisten. Nah, support dan resisten ini adalah sesuatu yang pasti ditemukan oleh para trader profesional. Jadi jika Anda ingin bergelut di bidang profesional trader, maka Anda akan sering mendengar dan menggunakan istilah support dan resisten. Nah, jadi vocabulary kita sekarang adalah support, resisten, breakout, apa itu harga yang membreakout. Nah, ini akan kita pelajari sekarang. Langsung saja. Apa sih support dan resisten itu? Secara bahasa, support artinya dukungan dan resisten artinya perlawanan. Apabila dalam pergerakan harga, maka support dan resisten adalah titik atau area atau level di mana harga akan berbalik arah. Support dan resisten adalah hal pertama yang perlu dianalisa ketika membuka chart. Kalau kita tahu di mana harga akan naik, maka lakukan aksi beli. Dan jika kita tahu di mana harga turun, maka lakukan aksi jual atau sell, atau dalam istilah saham namanya short sell. Hanya sesimpel itu teman-teman trading itu. Nah, jadi contoh. Di sini ada contoh market. Market yang memantul ini adalah contoh market yang sideways. Jadi market yang belum menunjukkan taring breakout-nya. Breakout itu apa? Breakout itu support dan resisten ini suatu saat akan ditembus oleh pergerakan harga. Nah, langsung saja support, untuk lebih jelasnya teman-teman, support itu artinya suatu area, titik atau level yang membuat harga berbalik naik. Yang membuat harga berbalik naik. Letaknya ada di bawah harga. Berarti support adalah pantulan. Pantulan dari bawah ke atas. Nah, itu adalah support. Seperti halnya teman-teman ketika melemparkan bola pingpong dari atas ke bawah, maka ketika menyentuh level support atau menyentuh lantai, harga itu akan naik terlebih dahulu. Nah, begitu juga sebaliknya. Jika bola itu kita lemparkan dari bawah ke atas dan menuju atap, maka bola tersebut akan dikembalikan lagi ke bawah. Nah, level atap inilah yang kita sebut dengan resisten. Jadi artinya itu kurang lebih kebalikannya. Resisten adalah suatu area yang membuat harga berbalik turun. Letaknya ada di atas harga. Nah, teman-teman, jadi dalam market trading atau dalam chart, istilah support dan resisten ini akan sering kita temui. Intinya adalah ingat support, ingat resisten, maka ingatlah pantulan bola. Jika bola memantul dari atas ke bawah, maka lantai akan mengembalikan bola ke atas. Nah, posisi memantul ke lantai inilah yang disebut dengan support. Dan begitu juga sebaliknya.
Ketika bola dilemparkan dari bawah ke atas sampai di atap, maka atap itu akan mengembalikan ke bawah. Dan proses pantulan inilah yang dikatakan resisten. Lantas, bisakah market itu menembus atap ataupun menembus bawah? Bisa dan sangat bisa. Itulah yang disebut dengan breakout. Ketika harga sekarang yang sedang running yang ini menembus resisten, menuju harga yang lebih tinggi, menuju resisten yang lebih tinggi, itu istilahnya adalah breakout. Jadi breakout itu sebuah konfirmasi di mana harga memang melanjutkan trennya, penguatannya. Jadi dia itu jika seandainya membreakout level resisten ini, maka harga artinya akan terus naik. Sampai kapan naiknya? Coba kita cari level resisten yang lebih besar dari yang sebelumnya yang ini. Pasti di bawah, di sebelumnya ini pasti ada level resisten yang lebih tinggi. Nah, probability untuk bisa melakukan pantulan itu bisa jadi karena level resisten yang sebelumnya. Makanya penting kita belajar support dan resisten. Langsung aja kita akan belajar dengan studi kasus realnya di lapangan seperti apa kita melakukan mengamalkan support dan resisten ini. Oke. Di sini saya sudah membuat garis-garis tipis. Nah, teman-teman, ini adalah garis support, garis resisten, dan ini adalah garis support. Jadi sebenarnya support itu dinamis juga. Jangan terpaku pada chart. Nah, coba teman-teman tebak yang mana yang support dan yang mana yang resisten. Nah, jika dari pantulan dari atas ke bawah dan dikembalikan lagi ke atas, inilah yang namanya support. Inilah yang namanya support. Inilah yang namanya resisten. Jadi pantulan dari atas ke bawah namanya resisten. Bisa tidak support jadi resisten? Bisa. Jika harga membreakout ke bawah, maka support itu bisa jadi resisten. Oke. Sekarang saya tanya. Kita ilustrasikan saja. Dari sini kita sedang asik-asik trading karena harga melakukan pantulan-pantulan kecil. Inilah yang disebut market yang sedang sideways. Naik, turun. Nah, ternyata di level ini harga tidak bergerak naik, dan di level ini ternyata harga tidak turun lagi. Dia membreakout ke atas. Nah, jika teman-teman mendapatkan kasus seperti ini, maka teman-teman bisa buy di sini. Bisa buy. Kenapa? Karena terkonfirmasi harga akan melanjutkan penguatannya. Jadi level yang support ini bukan untuk sell tapi untuk buy. Kenapa? Karena level resisten yang ini terbreakout oleh market yang sedang running. Itu artinya jika kita sell di sini maka kita akan dikerek naik. Kita akan dikerek floating minus. Nah, makanya dalam trading itu penting kita memahami support dan resisten. Itu berkaitan juga untuk manajemen resiko. Nah, ketika harga ternyata naik, dari sini naik, jangan panik. Bisa enggak ketika harga naik, kita melakukan sell dan kita untung? Jawabannya sangat bisa. Syaratnya adalah
cari di mana titik resisten yang lebih tinggi sebelumnya. Nah, inilah pentingnya. Jadi, teman-teman, jika kita gambarkan market ini selalu memiliki dinamika yang namanya gagang pacul dan kepala pacul. Nah, apa itu gagang pacul? Gagang pacul adalah tren yang sebenarnya, tren naik. Contoh dari sini ke sini. Nah, kita ibaratkan gagang pacul adalah tren yang sebenarnya. Jadi tren yang panjangnya itu gagang pacul. Itu sedang naik. Bisakah kita melakukan sell pada saat market sedang naik? Bisa. Syaratnya kita harus sell di saat harga berada di kepala pacul. Kenapa kepala pacul? Karena kepala pacul itu akan membentuk koreksi walaupun sedikit. Contoh dari sini. Jadi ini gagang paculnya, ini kepala paculnya. Nah, ini gagang paculnya, ini kepala paculnya. Ini gagang paculnya, ini kepala pacul. Nah, jadi kepala pacul itu adalah false trend-nya. Ya, di sini merah, betul, merah. Tapi bukan berarti harga sedang bearish. Ini masih sedang bullish. Karena kuat. Sedang melanjutkan penguatan harga. Tapi bisakah kita untung dengan cara sell? Bisa. Caranya cari level resisten sebelumnya. Contoh ini. Bisa jadi ini harga akan di breakout lagi ke atas. Sangat mungkin. Sangat mungkin. Sekali lagi teman-teman, dalam istilah trading tidak ada yang namanya overbought ataupun oversell. Jadi jangan terlalu percaya dengan indikator yang mengatakan, wah ini sudah overbought, wah ini sudah oversell. Tuh, jika kita tarik garis lurus dari level resisten tadi, maka pasti akan ada level resisten yang sama juga yang dipantulkan ke bawah. Contoh adalah ini. Nah, ini saya sudah buat garis lurus. Ini adalah level yang dipantulkan oleh resisten. Jadi resisten ini bukan pepesan kosong. Resisten memang level yang biasanya sering kita temukan. Jadi sebagaimana pepatah mengatakan bahwa market will repeat. Jadi pergerakan itu selalu berulang. Walaupun support dan resisten tidak akan bisa menjamin 100% harga akan sama seperti yang kita harapkan. Tapi dengan kita memahami support dan resisten, kita tahu ketika market sedang bullish, ketika market sedang bearish, kita bisa mencari untung dari dua posisi, teman-teman. Jadi jangan terpaku, wah ini market sedang bullish dan kita tidak boleh sell, kata siapa? Orang yang menggunakan strategi counter trend atau martingale, dia akan membuka posisi yang berlawanan. Jadi jangan dianggap bahwa trading itu terlalu kaku ketika harga sedang naik, maka jangan nge-sell, tapi harus buy. Tidak juga. Selama teman-teman memahami yang namanya kata kunci dari support dan resisten, teman-teman bisa dance with price. Jadi bisa menari-nari di atas ganasnya market sekalipun. Nah, contoh yang ini. Jadi dalam setiap satu siklus, jadi naik, ini kan sedang naik nih. Jadi market itu bentuknya seperti ini, teman-teman. Zigzag. Nah, inilah yang saya sebut gagang pacul, ini kepala pacul. Kenapa? Karena tren gagang pacul itu tren yang sebenarnya, yang lebih besar. Ini kepala paculnya. Ini gagang pacul, ini kepala paculnya. Jadi setelah naik, dia retrace dulu kecil-kecil. Naik lagi, dia retrace kecil-kecil. Naik lagi, dia koreksi kecil-kecil. Nah inilah.
dinamika market itu akan seperti ini. Jadi teman-teman bisa profit walaupun teman-teman nge-sell pada posisi di mana market sedang meningkat. Contoh adalah yang ini. Di sini ada dinamika resisten, maka di sini pun ada. Nah, jadi teman-teman ketika harga berada di sini, teman-teman bisa sell dulu sedikit dan di sini di take profit. Nah, kurang lebih seperti itu caranya. Begitu juga dengan ini. Jadi ketika dia naik, ketika dia berada di level resisten yang memungkinkan akan ada koreksi kecil-kecil, ya teman-teman bisa sell di sini. Itu akan untung. Apalagi jika teman-teman buy. Jika teman-teman buy, mau dari bawah, mau dari atas, asalkan itu trennya benar-benar kuat, maka teman-teman untung itu hanya akan menunggu. Hanya tinggal ditunggu saja. Contoh, teman-teman ternyata ngebuy-nya di sini. Dan harga dikerek turun dulu. Di sini teman-teman panik. Dan disinilah di cut loss. Sedangkan kita tahu bahwa teman-teman sedang berada di market yang sedang very bullish. Yang sedang strong buy. Jadi jika teman-teman buy di sini sekalipun walaupun teman-teman dikerek turun, niscaya selanjutnya akan terbreakout juga dan teman-teman akan untung. Coba teman-teman hitung dari sini sampai sini ada berapa ratus pip. Itulah untung yang akan teman-teman dapatkan. Oke teman-teman, inilah pentingnya belajar support dan resisten. Kita akan lanjutkan di video berikutnya, di pembelajaran berikutnya. Don't go anywhere, stay tuned on ngajitrading.com. See you to the next video.